Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sama-sama, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bersama katakan di hadapan Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kami tahu Engkau hidup, ada hari esok. Haleluya. Oh Jesus Christ, we love you, we love you. We give you praise. Terima kasih Tuhan. Oke, kita nyanyikan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya malam hari ini. Kami datang untuk memuja-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah datang ke dalam dunia, yang telah mati dan bangkit bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sembah Raja mulia. Dia Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Satu Tuhan di atas segala Tuhan, satu nama di atas segala nama, satu Raja di atas segala Raja. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Dari surga datang untuk senap umatnya. Mari katakan sekali lagi dalam Tuhan, Engkau mulia ya Tuhan, mulia. Sembah Raja, sembah Raja ya. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
Mari angkat suaramu, sama-sama katakan, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakan Dia, Yesus Raja. Sembah Raja, sembah Raja mulia. Mari sama-sama katakan, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Terima kasih Tuhan. Semuanya katakan, mulia. Sembah Raja mulia. Selamat malam Cerna. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Bersama katakan, mulia. Sembah Raja, agung kerajaannya. Mari bersama katakan, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakan Dia, Yesus Raja. Dia kami datang berjumpa Tuhan. Sembah Raja mulia. Katakan sama-sama, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Bersama katakan, Dia telah mati, dibangkitkan. Bersama katakan, jadi Raja. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, haleluya. Malam ini kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Dia Tuhan telah lahir bagi kita, Dia mati dan Dia bangkit. Dia telah menang dan Dia berikan kita kuasa. Katakan kuasa. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian ini dengan sukacita. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Semuanya kita di hadapan Tuhan kita bersorak menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, semuanya katakan sama-sama. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Mari semua angkat suara. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Malam ini semua umat Tuhan bersuka cita buat kelahiran Yesus. Pada sukacita kita bertepuk tangan, gerakan badanmu ke kanan ke kiri biar badanmu sehat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu bersama. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Katakan sekali lagi, dia Raja di atas segala raja. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, malam ini kami sungguh mengagumi Engkau ya Tuhan, yang sudah lahir, dan kami datang untuk menyembah Yesus. Di hadapan Yesus Kristus, mari semua katakan sama-sama, terima kasih buat kelahiran-Mu. Amin. Oke, selamat bergabung Pak Fransangki ya. Sudah bersama kita malam hari ini. Kita akan satu pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Kami sungguh mengagumi Engkau Tuhan malam ini. Di hadapan-Mu kami datang sujud dan menyembah Yesus Kristus Tuhan dan Raja sampai selama-lamanya. Katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau,
Allah yang layak ku kagum akan Engkau. Haleluya, Tuhan kami kagum kepadamu Tuhan. Terima kasih. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersemat, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa, bersama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Engkau layak disembah. Bangsa datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Dan semua mata memandang padamu, semua telinga mendengar nama-Mu. Kami merasakan kebaikan-Mu. Semua lutut bertanya selama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang disembah malam di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama katakan, ku kagum. Mari katakan sama-sama, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Katakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
Ku kagum akan Engkau, ini doa kami. Ku kagum akan Engkau. Engkau. Terima kasih Tuhan. Sembah Yesuslah Tuhan. Engkau berkuasa selamanya. Haleluya, praise the Lord. Wow, luar biasa ya malam ini. Semua kita sungguh kagum kepada Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, Cifung boleh tahu Cifung sama siapa-siapa di situ, Cifung? Sama ini. Sama Mimi. John. Oke, Cimisian ya. Cimisian. Oke, Cimisian. Oke, baiklah. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan malam hari ini dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan ya, nanti sahabat kita terkasih akan berdoa untuk Tuhan. Amin ya. Oke. Nah, doa ini akan dinaikkan dulu oleh sahabat kita terkasih yaitu Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Dan nanti firman Tuhan akan diperdengarkan oleh Bapak Frans Angkikwara Emerin ya dari Kota Bekasi. Ya, selamat datang Mas Roli dan Bagita. Bersama kita ada adik Gasa. Gasa apa sama dengan Bulea di situ, Gasa? Oke, silakan Ibu Meli bisa menaikkan doa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Baik, Bapak Pendeta, untuk waktunya shalom buat kita semua. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, bahkan memberkati kehidupan kami sekalian. Di sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Atas kasih pertolongan Tuhan dalam semua tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Di malam hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan untuk semua pertolongan-Mu dalam hidup kami, berkat-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Dan di saat ini kami sudah memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau menolong kami sekalian sehingga kami boleh ada semua di malam hari ini untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Di saat yang terindah ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Roh Kudus, berikan hamba-Mu pewahyuan, hikmat, kuasa, pengurapan yang datang daripada Tuhan, supaya hamba-Mu boleh berkata-kata tentang isi hati-Mu buat kami semua di malam hari ini. Untuk kami memahami, kami mengerti, dan mampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Berkati kami semua yang mendengar di malam hari ini, supaya kami dapat memahami baik dan mengerti, bahkan menyimpan dan melakukan dalam hidup kami, supaya kami disebut orang-orang yang berbahagia karena melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami siap mendengarkannya dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Weli Hukubun buat doa yang sangat indah ya, sudah dinaikkan di malam hari ini. Dan semua kita tentu diberkati ya dengan doa yang sangat indah malam ini. Tuhan berkati Bu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, senang sekali ya. Merry Christmas to you all. Ya, selamat Natal buat semuanya malam ini, Bapak Ibu sekalian. Malam yang indah dan damai di bumi, damai di sorga ya, bersama Raja Damai
yang telah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saudara-saudara sekalian, malam hari ini mungkin ada sedikit berbeda ya dengan malam-malam sebelumnya, karena hari ini ada sedikit terganggu signal dan masalah teknis ya, sehingga firman Tuhan malam ini tidak bisa ditampilkan. Namun Bapak Ibu punya telinga, Alkitab berkata barang siapa bertelinga, hendaknya mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Baiklah saudara sekalian, saudara tentunya punya Alkitab ada di Android, saudara bisa nanti ya dengarkan di situ. Saya memang berusaha untuk coba menampilkan, cuma masalah ada sedikit teknis, jadi mungkin malam ini belum bisa ditampilkan. Kita doakan supaya besok malam atau besok pagi sudah bisa ditampilkan lagi ya. Jika ada masalah sedikit trouble di sini. Oke, Pak Frans Angki bisa untuk membantu saya ya memperdengarkan ayat firman, tapi coba saya akan mencoba tampilkan pun kalau ditampilkan lewat layar monitor WhatsApp memang kecil ya saudara-saudaraku, tapi paling tidak saudara-saudara bisa melihat poin-poin yang akan saya sampaikan situ ya saudara-saudara. Nova, shalom dari kota Medan sudah bersama kita ya. Kita doakan untuk bayi yang akan dikandung oleh Ibu Hana Nova, dan tadi pagi kita sudah doakan juga ya. Puji Tuhan, kita doakan juga untuk Mas Roli sama Mbak Gita, bayi yang sudah ada di dalam rahimnya, supaya Tuhan memberkati ya pada waktunya anaknya lahir dengan keadaan selamat. Oke, puji Tuhan ya. Siapa yang belum punya anak malam hari ini minta kepada Tuhan. Tuhan pasti berikan, saudaraku. Ada pasangan-pasangan yang sudah menikah, saudara yang kasih Tuhan ya. Kami pada saat itu dibawa Tuhan bertemu dengan seorang pimpinan ya, pimpinan kantor cabang dari sebuah perusahaan ya, Sharp Elektronik. Dan pada waktu kami bertemu, dan ternyata kami baru tahu bahwa ini suami istri menikah, namun sudah 1 tahun lebih mereka belum dikaruniakan anak. Sejak pertemuan itulah kami doakan, dan puji Tuhan ya, itu suaminya telepon saya bilang kalau istrinya sudah hamil dan sudah melahirkan. Dan puji Tuhan, bukan cuma anaknya 1, tapi anaknya 2, mungkin sekarang udah 3 karena mereka udah pindah. Jadi kami sudah lama tidak bertemu lagi, saudara ya. Ada satu lagi pasangan suami istri yang sudah menikah 5 tahun belum punya anak, saudaraku, di daerah Pondok Chandra Indah pada waktu itu. Mereka pasangan yang masih muda ketika ketemu dengan kami, dan pada saat waktu itu almarhum masih ada Oma, dan saat kami diundang untuk datang mendoakan suami istri ini dalam pekerjaan bisnisnya, saudaraku. Dan ternyata dalam doa, Oma melihat itu ada wajah bayi-bayi yang mungil, saudara ya. Bayi-bayi yang lucu sekali, saudaraku. Dan Oma bilang tadi saya melihat itu ada wajah nampak bayi-bayi yang mungil, yang lucu. Dan itu istrinya bilang, oh ya, saya sudah menikah dengan suami saya, sudah 5 tahun kami belum punya anak. Dan pada waktu itu kami doakan, dan puji Tuhan, saudara, sejak itulah suami istri ini mereka mencetak kalender, semua halaman kalender dari depan sampai belakang itu wajah baby ya, wajah bayi-bayi yang mungil. Dan suaminya telepon saya berapa waktu kemudian kalau istrinya sudah hamil, dan puji Tuhan pada waktu hamil itu anak kembar, saudaraku ya. Dan mereka diberkati Tuhan, saudara kasih Tuhan. Mereka usahanya berkembang, mereka pindah ke satu kompleks lagi masih di kawasan yang sama di daerah Pondok Chandra. Mereka tambah diberkati, kami datang doakan mereka lagi. Dan puji Tuhan mereka diberkati, mereka pindah lagi beli rumah di satu tempat di daerah Purimas. Dan setelah itu mereka pindah lagi di daerah saudaraku ya, di Villa Bukit Mas ya. Puji Tuhan, dan lama kami tidak bertemu lagi, namun saya percaya itulah kuasa Tuhan ya saudaraku. Saya percaya Yesus lahir juga, ini bukan karena benih dari Yusuf, tapi ini benih ilahi, benih Roh Kudus. Dan saya percaya ini adalah perbuatan Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat di dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin, saudaraku ya. Berdoa supaya kandungan-kandungan yang mandul dibukakan Tuhan supaya bisa melahirkan ya. Di Alkitab ada contoh-contoh orang-orang sudah usianya sudah lansia ya, sudah masuk dalam level kakek dan nenek, tapi toh mereka masih bisa punya anak ya. Contohnya Abraham, saudaraku. Dia dapat janji Tuhan,
bahwa dia akan punya anak, itu umur dia 75 tahun dan istrinya, dia terpaut istri dengan istrinya 10 tahun, istrinya lebih muda. Dan istrinya 5 tahun, dan Abraham harus menunggu 25 tahun kemudian. Setelah genap dia umur 100 tahun baru punya anak, lalu istrinya sudah 90 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Secara akal manusia mungkin mereka punya anak, tapi itulah selaku. Ya, Paulus berkata terhadap janji Tuhan. Mereka tidak ragu, jangan pernah kau ragukan suatu akan janji Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Selama engkau masih percaya kepada Tuhan, selama engkau yakin bahwa Tuhan mendengar doamu, maka disitulah mujizat ajaib pasti terjadi. Katakan amin ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dan malam ini saya senang sekali sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini ya saudaraku ya. Oke, renungan firman Tuhan malam hari ini berjudul yaitu sebentar. Ya. Waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Katakan amin ya. Mari kita akan lihat dulu Khotbah pasal 3 ayat 11. Pak Frans Angki bisa memperdengarkan ayatnya bagi kita sekalian, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3, Pak. Ya, ayat 11. Bentar, Pak, cari dulu, Pak. Oke. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sudah ketemu Pak Frans Angki, Pengkhotbah 3 ayat 11? Sudah mau ketemu, Pak. Sudah mau ketemu ya? Oke. Ketemu dengan firman Tuhan itu indah sekali. Kalau ketemu dengan masalah membuat engkau stres, membuat engkau jadi depresi, membuat engkau jadi susah hatimu ya. Tapi kalau engkau ketemu dengan firman Tuhan membuat engkau bahagia meskipun engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan. Itulah kebahagiaan orang-orang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Mengapa banyak orang stres, depresi, frustrasi, bahkan jadi crazy, saudaraku? Kenapa? Karena mereka tidak melatih diri mereka untuk setiap hari bertemu dengan firman Allah. Yang mereka tahu mereka punya masalah, mereka tahu mereka punya pergumulan, mereka punya beban berat. Suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, mertua tidak bisa menolong, menantu tidak bisa menolong, saudara bersaudara, kakak beradik, sepupu, sekandung tidak bisa menolong, teman-teman terdekat tidak bisa menolong. Tapi ingatlah, kalau engkau hari ini punya iman kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan tiba pada waktunya. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 11. Silakan Pak Frans Angki memperdengarkan ayat tersebut. Tema kami pada malam hari ini, waktunya kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 11 yang menyatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Ia membuat segala sesuatu, saudaraku, dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, dalam keadaan beruntung atau dalam keadaan rugi, dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan merana, dalam keadaan kau lemah atau dalam keadaan kau kuat, dalam keadaan engkau kelimpahan, segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya percaya waktunya Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi kita sekalian. Amin. Haleluya ya. Jadi percaya Bapak, di dalam Tuhan itu ada waktu-waktu. Ada waktu engkau susah, tapi ada waktu di mana engkau akan engkau kuat. Ada waktu di mana engkau menderita, tapi ada waktu di mana Tuhan membuat engkau bahagia. Ada waktu di mana engkau sakit, tapi ada waktu di mana Tuhan membuat engkau sembuh. Ada waktu di mana engkau merasa ditinggalkan, dilupakan, tapi ada waktunya engkau menjadi orang yang sangat dibutuhkan, sangat dirindukan. Amin. Di segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu memang engkau menangis, tapi ada waktunya Tuhan akan menghapuskan air matamu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan kau putus asa. Lewat
Natal yang kita rayakan, yang kita selalu mengenang kelahiran Yesus. Dia datang memberi engkau kebahagiaan, damai surgawi. Saudaraku, kalau hari ini saudaraku, engkau dalam keadaan persoalan, tapi ingat ada waktu yang engkau akan keluar dari segala persoalan, ya. Karena itu tetaplah setia kepada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan tentang tema ini, saudaraku. Haleluya, waktunya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, yang pertama, saudaraku, kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan. Kita akan dapat lihat ini, saudaraku, ya. Di dalam Kisah Para Rasul 14, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat ke-18. Indah sekali saya merenungkan ayat-ayat ini, sungguh indah, saudaraku, ya. Dan Anda yang punya pulpen silakan bisa mencatat, Anda punya telinga bisa dengar dengan seksama, dan tangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan malam hari ini buat saudara-saudara sekalian. Ya, saudaraku, dari ayat-ayat tersebut, Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat 16 sampai 18, saudaraku, kita dapati di sini ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran, saudaraku. Bahwa saatnya Tuhan mau nyatakan kemuliaannya bagi saudara-saudara sekalian, ya. Dan siapakah orang yang mengetahui waktunya Tuhan menyatakan kemuliaan? Nah, yang pertama kita akan lihat bahwa dia adalah orang, haleluya, dia adalah orang yang pertama, yaitu tidak, perhatikan baik-baik ini, dia adalah orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya, saudaraku, berlalu tanpa Tuhan hadir di sepanjang hidupnya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ada orang-orang yang hidupnya itu, saudaraku, dia membiarkan waktu yang Tuhan berikan itu berlalu begitu aja. Dia tidak tahu menggunakan waktu ini untuk apa, saudaraku. Dia pakai waktu ini, dia habiskan untuk hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sia-sia, saudaraku. Hal-hal yang cuma sekedar menyenangkan dirinya untuk sementara waktu. Tapi setelah itu, saudaraku, dia akan mengalami persoalan, dia susah lagi mengalami persoalan, dia sedih lagi mengalami persoalan, mulai gampang stres lagi, mengalami persoalan, gampang depresi lagi, mengalami persoalan, gampang putus asa. Kenapa? Karena dia lupa bahwa waktu-waktu yang Tuhan berikan harusnya dia pakai untuk mencari Tuhan seperti kita ada malam hari ini, ya. Puji Tuhan, Cifung luar biasa bersama dengan teman-teman pun menggunakan waktu-waktu yang ada untuk kita mencari Tuhan. Saat-saat engkau merasa tidak ada seorang pun yang bisa menolong engkau di saat engkau susah, engkau dalam keadaan terpuruk, beban berat, suami tidak bisa menolong engkau, istri tidak bisa menolong engkau, anak tidak bisa menolong engkau, mertua menantu tidak bisa menolong engkau, teman sahabat baikmu, keluargamu tidak bisa menolong engkau, hanya satu pribadi yang bisa menolong engkau kalau engkau datang pada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, saudaraku. Kisah Rasul 14 ayat 16. Kisah Para Rasul 14 ayat 16 yang mengatakan, dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Amin. Amin. Ini dalam zaman yang lampau, saudaraku, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Tuhan tuh nggak mau paksa orang, saudaraku, ya. Tuhan kasih kehendak bebas, free will. Tuhan kasih kehendak bebas, silakan kau pilih. Kalau engkau pilih jalan yang ini, jalan yang lurus, engkau selamat. Engkau pilih jalan yang bengkok-bengkok, engkau akan binasa, saudaraku. Engkau pilih jalan yang sempit, sekalipun nggak enak bagi engkau secara pribadi, secara manusia nggak enak jalan yang sempit. Tapi endingnya, ujungnya itu menuju pada kehidupan yang kekal. Tapi ada orang yang memilih jalan yang lebar, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan, ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Maka itu Daud berkata dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang suka akan firman Tuhan, dia sedang mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak duduk merenungkan firman Tuhan, dia mengikuti jalan-jalan orang fasik, nasihat-nasihat orang berdosa, dan ujungnya mengalami kehancuran, saudaraku, ya. Berapa banyak mereka yang hidupnya dalam keadaan susah, mereka hancur
karena mereka tidak mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, semua pilihan ada pada kita. Tuhan tidak mau paksa orang untuk datang. Semua kita yang sadar bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup ini, kita yang lemah, kita butuh Tuhan supaya kita jadi kuat, kita yang susah dan sedih, tidak ada orang seorang pun yang bisa menghibur kita, Tuhan yang bisa menghibur kita. Amin. Kita dalam persoalan beban berat yang tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang menolong kita, dan karena itu kita butuh Tuhan malam ini. Jadi saudaraku, ini dia saudaraku, waktunya Tuhan menyatakan kemuliaan, ya. Itu kepada siapa? Yang pertama kepada orang yang tidak menyia-nyiakan waktu Tuhan berlalu, ya, tanpa Tuhan hadir di hidupnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus berkata, apa artinya orang punya harta seisi dunia ini, tapi jiwanya binasa? Kaya raya boleh, harta melimpah boleh, tapi kalau hidupnya tanpa Yesus binasa. Karena harta, kekayaan, apapun pangkat kedudukan tidak bisa menjamin seseorang untuk mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Semua manusia pun akan mati. Semua yang dia miliki, harta benda itu akan juga saudara dia tinggalkan. Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin, saudaraku. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke sorga. Jadi semua yang ada dalam dunia ini tidaklah abadi, ya. Soal lihat, kaca kena benturan pecah, plastik kena api panas meleleh, ya. Lihat lagi, kayu kena hujan panas lapuk patah, besi kena hujan panas dia berkarat hancur patah juga, saudaraku. Manusia pun akan mati, ya. Saudara kasih Tuhan, yang kekal cuma adalah Tuhan. Karena itu kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Amin. Selama kita hidup, jangan kau sia-siakan hidup ini, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kemarin saya baru melayat, ada satu sahabat yang meninggal, saudaraku, ya. Papinya meninggal, dan ketika saya datang, saudaraku, itu anaknya yang perempuan, dia nangis, saudaraku. Kenapa dia nangis? Karena apa? Dia menyesal. Dia abaikan papinya selama hidup, saudaraku. Dia menangis, saudaraku, ya. Dia menangis, saya lihat matanya itu, saudaraku. Terus, saudaraku, ya, berlembab dan mengeluarkan air mata. Penyesalan di akhirnya itu tidak ada gunanya. Saudara kasih Tuhan, waktu papinya hidup, dia abaikan, sia-siakan papinya. Tapi kokonya ini begitu taat, begitu setia, berbakti kepada orang tuanya. Saya bilang, kamu berbakti kepada orang tuamu, kamu akan diberkati Tuhan, ya. Dan jangan abaikan, selama orang tuamu masih ada, layani dengan baik, saudaraku. Dan dia ikuti apa yang saya sampaikan. Saudara, waktu saya datang, saya lihat kokonya ini, dia ya tidak terlalu sedih seperti adiknya ini, saudaraku. Adiknya menangis karena apa? Selama orang tuanya itu hidup, dia abaikan begitu aja. Dan memang saya sudah tahu bahwa satu hari dia akan menyesal ketika papinya meninggal, dan ternyata betul, saudaraku. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan berikan kita ini kehendak bebas, saudaraku. Tapi kehendak bebas ini jangan salah pergunakan. Pakai itu selama masih ada kesempatan, selama masih bernafas, selama masih hidup. Kita datang mencari Tuhan. Katakan amin, ya. Supaya kita tidak menyesal pada akhirnya. Hidup ini memang sebuah pilihan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita salah memilih, maka kita ini akan menyesal, saudaraku, ya. Saudara kasih Tuhan, yang kedua, mari kita lihat, saudaraku, waktunya Tuhan menyatakan kemuliaan. Tuhan menyatakan kemuliaan itu kepada siapa? Yang kedua, kepada orang yang ada kata tidak juga. Yang kedua, dia tidak melupakan kebaikan yang Tuhan nyatakan melalui alam semesta di hidupnya. Saya ulangi sekali lagi, ya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada mereka yang tidak, yang kedua ini, tidak melupakan kebaikan yang Tuhan nyatakan melalui alam semesta di hidupnya. Kalau alam semesta Tuhan menyatakan kemuliaannya, saudaraku, ya. Nanti kita lihat apa saja yang Tuhan nyatakan kemuliaan di alam semesta ini. Kita lihat matahari, itu kemuliaan Tuhan, saudaraku. Kita lihat, saudaraku, ada begitu gunung yang tinggi, ya, saudara, ada samudra yang luas, itu benar-benar Tuhan menciptakan dalam kemuliaannya, ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 14 ayat 17. Kisah Para Rasul 14 ayat yang 17 yang menyatakan, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu,
Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Amin. Amin. Jadi lihat saudara terkasih dalam Tuhan Yesus ya. Di sini Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui apa? Alam semesta ini. Saudara lihat ya. Dikatakan di sini saudara kasih Tuhan, ia menurunkan hujan ya dari langit. Ini siapa yang menurunkan hujan? Ini Tuhan saudaraku. Luar biasa Bapak Ibu, lewat alam semesta ini. Awan-awan mengeluarkan suara hujan sehingga hujan itu bisa membasahi bumi. Saudara bisa membayangkan kalau hujan tidak pernah turun, kasihan petani saudaraku. Tanamannya, saudaraku, semua pada mati. Ya, tidak bisa panen, saudara. Kenapa? Karena kering, tandus semuanya. Dan itulah sebabnya Tuhan harus menurunkan hujan. Ya, inilah saudaraku perbuatan Tuhan lewat alam semesta kepada manusia. Jadi yang kedua, saudara, Tuhan menyatakan kemuliaan itu kepada siapa? Kepada orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyata melalui alam semesta di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupakan kebaikan Tuhan ya. Dia yang sudah mengampuni segala dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang sudah memberi engkau pertolongan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Nah, itulah saudara-saudara orang-orang ciri orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ya, mari kita lihat yang ketiga. Saudaraku, waktunya Tuhan menyatakan kemuliaan itu kepada siapa? Yang ketiga. Yang ketiga kepada orang yang tidak membatasi Tuhan. Ya, ini luar biasa. Orang yang tidak membatasi Tuhan Allah, yang menggerakkan orang datang membawa persembahan. Oh, ini dahsyat. Mari kita lihat ini di ayat yang ke-18. Kisah Rasul 14 ayat 18. Kisah para Rasul 14 ayat yang ke-18 yang mengatakan, walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Amin. Amin. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, pada waktu Paulus sedang mengajar firman Tuhan dan ada seorang yang sakit lumpuh tiba-tiba langsung disembuhkan Tuhan, itu seketika itu hebohnya viral kemana-mana, menjadi buah bibir bahwa ada orang lupa bukan Tuhan, dan mereka berpikir, wow, ini bukan orang biasa melakukan, ini pasti dewa ini, saudaraku. Mereka berpikir bahwa dewa-dewa telah datang dalam rupa manusia, yaitu Paulus dan Barnabas ini, dan mereka datang karena mereka tahu ini dewa telah turun, saudaraku. Mereka bawa persembahan-persembahan, bahkan dewa saudaraku ya, Dewa Zeus pun dia datang, Imam Zeus dia datang bawa juga persembahan. Saudara kasih Tuhan, dan orang banyak datang terus bawa persembahan dan mereka tidak bisa mencegah itu. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi waktunya Tuhan itu, saudara kasih Tuhan, menyatakan kemuliaan saudaraku. Kepada siapa? Tuhan menyatakan kemuliaan kepada orang-orang yang tidak membatasi Tuhan Allah, yang menggerakkan orang datang membawa persembahan. Jadi kalau hari ini engkau diberkati Tuhan, engkau ditolong Tuhan, engkau mengalami kebaikan Tuhan, dan kalau Tuhan menggerakkan hatimu untuk membawa persembahan kepada Tuhan, jangan batasi, jangan cegah, saudaraku. Ya, ingat pada waktu Yesus lahir, saudaraku, 3 orang Majus, mereka datang dari timur, saudaraku. Mereka berjalan berdasarkan tuntunan bintang itu dan akhirnya mereka ketemu dengan Yesus. Pada waktu mereka bertemu dengan Yesus dalam rupa bayi yang mungil itu, saudara kasih Tuhan, ketika itulah mereka sujud menyembah di hadapan Yesus dan mereka membuka kotak persembahan yang mereka persembahkan apa? Emas, kemudian mereka persembahkan apa? Mur, dan kemudian mereka persembahkan kemenyan, dan itu mempunyai makna. Emas itu menggambarkan Yesus sebagai raja, sementara kemenyan menggambarkan Yesus itu sebagai imam besar yang agung ya, saudaraku. Kemudian yaitu mur itu menggambarkan Yesus sebagai juru selamat dengan apa? Dia mati di atas kayu salib. Dan biasa kalau orang mati itu kan mayatnya itu diminyaki dengan minyak mur itu, saudaraku. Ya, jadi itu semua ada makna. Nah, melalui kelahiran Yesus ini pun saudara mengingatkan kita bahwa orang-orang Majus ini mereka datang mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Dan itu tidak ada yang bisa mencegah mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Itulah keputusan mereka, saudaraku. Nah, sama juga
pada zaman Rasul Paulus ini dan Barnabas, mereka melayani Tuhan dan terjadi suatu kegerakan Allah yang luar biasa, sehingga orang-orang ini, orang-orang yang belum jadi Kristen, orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang masih mereka di luar Tuhan, namun mereka tahu bahwa ini kuasa Tuhan bekerja, kemudian Tuhan dinyatakan, saudaraku, sehingga ada orang yang lumpuh bisa sembuh. Mereka datang membawa persembahan dan orang banyak bawa itu sehingga tidak bisa dicegah, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kita bisa belajar satu makna yang luar biasa melalui momen Natal ini, saudaraku. Kalau kita mengingat kelahiran Yesus, orang-orang Majus yang bukan orang Kristen, mereka di luar orang Yahudi, mereka bisa datang oleh tuntunan Tuhan, mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu emas, kemenyan, dan mur, saudaraku. Dan juga pada zaman Rasul Paulus ini, orang-orang juga datang mempersembahkan korban. Mereka ini bukan orang-orang Kristen, tapi mereka melakukan itu. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Merayakan Natal ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak? Kalau kita sadar kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah ditolong Tuhan, dan Tuhan memberkati kita, saudaraku, dengan apa yang bisa kita persembahkan. Saudaraku, saya percaya tidak ada yang bisa menghalangi kita, tidak ada yang bisa membatasi kita, tidak ada yang bisa menghambat kita melakukan itu, saudaraku. Dan saya lihat, saudaraku, orang yang menabur, dia menuai kembali. Berapa kali lipat? 30 kali lipat, berapa kali lipat? 60 kali lipat, berapa kali lipat? 100 kali lipat. Dan bukan cuma sampai di situ, tapi Tuhan pun memberikan mereka hidup yang kekal di sorga. Amin, saudaraku. Haleluya. Amin. Saya lihat orang tua kami suka juga menabur, ya, saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu, apa yang mereka tabur itu, saudaraku, kami anak cucu ini menuai, saudaraku. Nenek saya walaupun dia seorang yang bukan orang yang cinta Tuhan, orang yang rajin beribadah, tapi dalam hal kasih itu nomor satu. Hatinya begitu mengasihi orang. Dan dia nyatakan itu, saudaraku. Dia suka memberi orang, suka menolong orang. Dan puji Tuhan, apa yang nenek kami taburkan, kami anak cucunya menuai, saudaraku, ya. Karena itu Bapak Ibu, apa yang kau lakukan hari ini menentukan apa yang kau dapatkan di hari esok. Apa yang kau lakukan di hari kemarin menentukan apa yang kau dapati di hari ini, ya. Kitab Amsal berkata, ada orang yang menyebar hartanya tapi bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa tapi selalu kekurangan. Kalau falsafah dunia berkata, hemat pangkal kaya. Saudara, orang yang suka memboroskan pasti bangkrut. Tapi prinsip Alkitab, ekonomi kerajaan Allah mengajarkan orang yang menabur, dia pasti menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ya, karena itu Bapak Ibu, ikuti tuntunan Tuhan. Tuhan bawa engkau menabur di mana, lakukan itu. Supaya engkau diberkati Tuhan. Amin, ya. Karena saatnya Tuhan mau nyatakan, waktunya Tuhan menyatakan kemuliaan bagi kita sekalian. Mari kita lihat apa hasilnya. Ini dia. Hasil yang pertama, saudaraku, kita bisa lihat di dalam ayat 16. Kisah Rasul ayat 16. Yang pertama, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia menuruti, ya, apa yang menjadi jalannya Tuhan. Kita lihat, ya, bukan jalannya masing-masing, tapi dia mengikuti Tuhan. Kisah Rasul 14 ayat 16. Kisah para Rasul 14 ayat 16. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Amin. Amin. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Itu bagi orang-orang belum mengenal Tuhan. Nah, sekarang kita sudah mengenal Tuhan. Kita tidak mengikuti jalan kita masing-masing, tapi kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Saya percaya di jalan itu ada damai sejahtera. Di jalan itu ada sukacita. Di jalan itu ada ketenangan batin. Ya, di jalan itu engkau akan merasa tenang bersama dengan Tuhan. Di jalan itu hatimu bahagia. Dan saya percaya di jalan Tuhan tidak ada jalan buntu, ya. Kalau hari ini engkau merasa jalanmu buntu, sekarang engkau datang pada Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia membukakan jalan yang buntu jadi terbuka lagi. Katakan amin, ya. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini dia, kita akan lihat di dalam ayatnya yang ke-17. Ayat Kisah para Rasul 14 ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu,
Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Amin. Amin. Jadi lihat Bapak Ibu, yang kedua, bagi orang yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, Tuhan memuaskan hatinya dengan apa? Dengan makanan dan kegembiraan. Saudaraku, makanan walaupun engkau makan sederhana, mungkin nasi dengan tempe atau nasi dengan tahu atau nasi dengan sayur aja, tapi karena engkau makan dengan hati bersyukur kepada Tuhan, itu nikmat sekali. Ya, apa artinya orang makan yang enak-enak, selaku makanan yang mahal-mahal, tanpa dia bersyukur kepada Tuhan, selaku Bapak Ibu sekalian, dia tidak bisa menikmati makanan itu dengan baik, saudaraku ya. Tapi kalau kita makan walaupun sederhana, tapi hatimu enjoy, hatimu sukacita ya, di masa-masa Natal ini, saudaraku, kau sadar bahwa Tuhan memberikan engkau kepuasan ya, Tuhan memberikan engkau kegembiraan. Dengan makanan yang kau makan, itu menjadi sesuatu yang buat tubuhmu sehat. Katakan amin. Dan yang terakhir, setelah kita lihat ini, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat di dalam Kisah Rasul 14 ayat 18. Kisah para Rasul 14 ayat 18. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Amin. Amin. Jadi lihat saudaraku ya, hasil dari waktunya Tuhan menyatakan kemuliaan, maka dia akan menjadi orang yang saudara mempersembahkan persembahan tidak bisa dicegah lagi, tidak bisa terbendung lagi. Saudaraku, dahsyat ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu di saat-saat kita merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus ini, mari kita memberikan kepada Tuhan dengan sukacita, bukan dengan hati yang terpaksa. Ya, orang yang berikan sesuatu yang dengan hati yang terpaksa itu tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan. Dan saya yakin orang yang memberikan sesuatu yang terpaksa, dia tidak akan bahagia. Tapi orang memberikan sesuatu dengan sukacita, dia rela memberikan. Oh, saudara-saudaraku, Tuhan memberkati dia semakin limpahnya. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama, saudaraku, untuk firman Tuhan malam ini. Dan kepada sahabat kita kasih doa untuk firman Tuhan-Nya malam ini, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya akan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Bu Jajuk Eliwati Koswandi. Apakah ada di sana? Bacon nggak kuat suara, Bacon. Ya. Oh, Bacon nggak kuat suara. nanti kita akan doakan Bu Jajuk ya. Ya, kenapa suaranya paruh ya? Oke. Nggak tahu Oke. itu kan. Ya, Oke, Jajuk nanti kita nggak akan. kuat suara. Ya. Ya. Oke, makasih, baik. Bacon. Ya, puji Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Tuhan berkati Bu Ya, Jajuk ya, semangat. makasih, Bacon. Ya, doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin, dan nanti doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Hana Nova dari Medan ya, dan nanti untuk pengumuman akan disampaikan oleh Bapak Darmawan Cifung, rupanya sudah tiba di rumah nih ya. Oke, silakan Pak Frans Angki, bisa menaikkan doa dulu. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih yang kepercayaan kepadamu malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami selalu setia kepadamu ya Bapa dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, Bapa mau berkati kami semua malam saat ini ya Bapa. Dengan kehidupan kami masing-masing ya Tuhan Yesus, di dalam rumah tangga kami masing-masing ya Bapa. Berarti hamba-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati dia Tuhan dengan keluarganya dia Bapa. Jagalah kesehatan dia Tuhan Yesus, agar dia tetap selalu setia mendampingi-Mu Tuhan Yesus untuk melayani kami. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan dengan segala keberadaan kami ya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang begitu indah bagi kami, yang mengajarkan kami Tuhan tetap setia akan firman-Mu Tuhan bersama kami dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan Yesus.
Bapa berkati keluarga kami masing-masing Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan hari lepas hari ya Bapa. Biarlah sebentar lagi kami akan merayakan akan hari kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Juru selamat bagi umat manusia di dunia ini Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu selalu menyertai Yesus. melindungi kami ya Bapa. Tuhan Yesus, jaga kesehatan kami semua Tuhan malam hari ini. Kami berdoa ya Bapa bagi orang-orang yang belum sempat hadir bersama kami ya Bapa. Para teman-teman kami Tuhan Yesus, karena pekerjaan mereka ya Bapa, Bapa ingatkan mereka satu saat mereka bersama-sama pula dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami malam hari ini Tuhan Yesus, untuk besok pagi kami bangun dengan badan yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Bapa, yang kami telah tanam dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami Tuhan Yesus, untuk kami sempurnakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Oke, baiklah. Ini mungkin masalah teknis ya. Jadi tadi firman Tuhan belum bisa ditampilkan. Demikian juga dengan doa profetik ya, dan untuk pengumuman ya. Baik, mungkin Ibu Beli ada punya doa profetik di situ. Nanti bisa menaikkan dari Jayapura, Papua ya. Oke, Pak Darmawan Lim, SH, dari Kota Medan. Pak Darmawan Lim, apakah mau menyanyikan satu pujian bagi Tuhan? Yang tadi pagi Pak Darmawan Lim nyanyikan itu dalam bahasa Mandarin. Ya, siap Pastor. Saya akan nyanyikan untuk Tuhan sekaligus untuk teman-teman semuanya. Lagu pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Ya, makasih Pastor. Ya. Halo, salam Pastor. Ya. Halo Pastor. Salam, salam. Ya, oke. Saya nyanyikan lagu ini supaya kita semua diingatkan bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita, satu-satunya tempat pengharapan kita. Ya, makasih Pastor. 上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。哈利路亚，哈利路亚，我要歌颂他。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他。Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah. Sangatlah terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau ya, ku mau sembah Dia. Haleluya, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Makasih Pastor John, makasih teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih pada Darmawan Lim dari Kota Medan untuk pujian Sama-sama Pastor. terindah ya dalam bahasa Mandarin dan Indonesia.
Tuhan berkati Pak Darmanim. Ya, sama-sama Oke, Pastor. ya, mungkin Bu Beni, apakah sudah siap dengan doa profetik? Iya, siap. Oke, silakan Bu. Iya, Ada punya baik, itu di situ? ada. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita mendeklarasikan doa profetik pada malam hari ini bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Yang pertama, doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. I Pemerintah receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Katakan, I receive. Amen. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Amin. Meli Hukum untuk doa profetik yang sangat indah yang sudah dinaikkan ya. Dan malam ini sebelum kita akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, nanti Pak Darmanim akan sampaikan pengumuman ya. Apakah sudah bisa ditampilkan, bisa dilihat di panel monitor? Ya, silakan Pak Darmanim. Pastor kecil kali ya, bisa Pastor. kelihatan? Pastor, kecil sekali. Karena ya saya punya kacamata udah ini agak ya. tebal ya. Kecil sekali, Pastor. Bisa dikasih Ya, perbesar. oke. Ya, baik. Ya, ini saya agak sedikit ini memang masalah teknis ya. Ya. Jadi oke, tidak apa-apa. Nanti gini aja, nanti tidak apa-apa. Untuk pengumumannya nanti Bapak Ibu tanggal muka di Pondok Chandra Indah ya, di rumahnya Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok Mama Charlie MC ya, MC nomor 68 ya, saudara. Kita akan bertemu di sana. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan support ya, baik kasih tanda like dan juga kasih subscribe untuk channel kita ya,
Untuk ibadah kita malam ini kan diupload ke YouTube. Jadi lewat YouTube namanya channel itu Sinta Ninik. Jadi saudara bisa nanti lihat ke YouTube atas nama Sinta Ninik. Sinta SINTA NINIK. Jadi Sinta Ninik. Jadi Bapak Ibu nanti lihat, nanti bisa kasih dukungan ya untuk subscribe, untuk kasih like ya supaya channel ini bisa berkembang. Oke, Bapak Ibu itu. Dan kalau saudara malam Morris ini mau dalam nyanyi. siapa mau Pak nyanyi? Morris. Pak Oh, Pak Morris. Morris. Ya, Pak Morris, silakan Iya. Pak Morris. Terima kasih Bu Weli Hukumun, lihat di info ya. Oke. Baik, silakan Pak Morris. Nanti malam ini saya akan doakan satu-satu ya. Dan saya akan mendoakan saudara secara pribadi ya. Oke, jangan takut. Ada Tuhan Yesus. Silakan Pak Morris, apakah mau nyanyikan Ya. satu pujian? Oke, kita akan menyanyi memuji muliakan nama Tuhan dengan pujian Natal yang saya membawakan. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. How can we go in Bethlehem to the Holy Bible day? Mary's boy's child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark your hear the angels sing, born today, and then we live forever because of Christmas Day. Go in Bethlehem to the Holy Bible day. Mary's first child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Oh God, hear the angels sing, new King born today, and then we live forever because of Christmas Day. Oh God, hear the angels sing, new King born today, and when we live forevermore because of Christmas Day, and when we live forevermore because of Christmas Day, and when we live forevermore because of Christmas Day, because of Christmas Day, because of Christmas Day. Haleluya, terima kasih, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Amin, amin. Praise the Lord. Pak Morris, Ya, kita ingin melihat wajah Pak Wow. Morris dulu nih. Pak Morris sudah Ya. ibadah di rumah ya. Di Bersama rumah. dengan Ibu ya. Ya, puji nama Oke, Tuhan. jangan lupa tanggal 6 kita ketemu ya. Oke, nanti saya kesaksian ya Pak John. Boleh ya? Saya mau menyanyi ya. Praise the Lord. Oke. Praise the Lord. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini siapkan hatimu, saya akan mengimpartasikan kuasa hadirat Roh Kudus, mengimpartasikan pengurapan Allah bagi saudara sekalian di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Untuk Cifung, dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan kepadamu telinga seorang murid untuk engkau mendengar apa yang harus engkau dengar di hari ini. Dan apa yang kau dengar itu membangkitkan iman dalam hatimu. Dan apa yang kau dengar itu akan membuat kuasa Tuhan bekerja dalam dirimu.
Engkau akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan. Dalam nama Yesus, bersiaplah karena Tuhan akan pakai engkau menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Kuatkan hatimu, melangkah bersama dengan Tuhan. Jalan-jalanmu sedang dituntun oleh Tuhan. Engkau akan lihat setiap tapak-tapak kaki yang engkau pijak bersama dengan Tuhan akan menghasilkan mujizat, akan menghasilkan berkat, ada kuasa, ada kemenangan menyertai engkau. Terima dalam nama Yesus. Aku berkata kepada Cifu, dalam nama Yesus, melalui engkau, suami dan anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan, mereka akan diselamatkan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan engkau hati yang tetap percaya, hati yang tetap berdoa. Karena lewat doa-doamu yang kau naikkan itu, ada banyak orang disentuh oleh Tuhan dengan doa-doamu. Dalam nama Yesus, jaga hatimu baik-baik, karena Tuhan akan memancarkan, ada pancaran kehidupan melalui kehidupanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memenuhi engkau dengan kebaikannya, anugerahnya melimpah atasmu. Uweli hukum pun malam ini engkau terima aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan mengalir atas tubuhmu. Aku berkata tubuhmu tidak sakit lagi, tubuhmu sehat dalam nama Yesus. Kaki yang bengkak tidak bengkak lagi. Sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan pada Marlim, Tuhan juga menyembuhkan engkau Uweli, dan Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Engkau akan berjalan dalam kuasa Tuhan, engkau akan lihat berbagai macam keajaiban akan terjadi dalam kehidupanmu. Semua doa-doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mendengar. Semua anak keponakan, cucu, semua Tuhan sudah dengar. Dan Tuhan sudah menjawab doamu. Di tahun 2023 akhir ini, engkau akan lihat ada keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam kehidupanmu. Kuatkan hatimu, sebab Tuhan sudah mendengar doamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah memulihkan engkau, Tuhan sudah menyelesaikan segala persoalanmu. Untuk Pak Darmawan Lim yang ada di kota Medan, dalam nama Yesus, Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu kerinduanmu, bahwa engkau ingin melayani Tuhan, engkau ingin belajar firman lebih dalam lagi. Karena itu, Tuhan akan memberikan kepadamu understanding yang benar. Dalam nama Yesus, engkau akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan pulihkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, dipulihkan. Tuhan akan tambahkan order omset dalam usahamu. Dan di dalam rahim istrimu, Tuhan sudah menenun, ada janin yang dikandung istrimu, anak ini akan bertumbuh dengan baik, dan anak ini akan datang hadir dalam kehidupan kalian suami istri, mendatangkan kebaikan bagi kalian. Dan lewat anak ini, berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Jangan takut, terus lakukan akan segala perintah Tuhan. Dan engkau akan berbahagia, engkau bersama dengan istrimu, di bumi sampai di sorga. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, dalam nama Yesus, Tuhan sudah melihat segala kerinduan hatimu. Dan Tuhan bilang sampai masa tua dan putih rambut, aku menggendong kamu. Dalam nama Yesus, ada tangan Tuhan yang kuat sedang menjamah engkau. Melalui tanganmu saat ini, aku berkata tenggorokanmu dalam nama Yesus kembali stabil. Tenggorokanmu pulih, pita suaramu kembali akan keluar dengan baik. Karena itu terus bersyukur. Dalam ucapan syukur ada kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami percaya tidak ada yang membahayakan Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Karena Tuhan tahu dia ingin melayani Tuhan, dia ingin memperdengarkan akan kebaikan Tuhan, akan pertolongan Tuhan melalui suara yang dia miliki dalam nama Yesus. Berkati Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, engkau tidak akan pernah mengalami hal yang mengkhawatirkan dan membahayakan. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Bersama keluarga besar Koswandi, dalam perlindungan Tuhan, berkati Cinini, berkati juga semua anak mantu cucu, berkati juga Tuhan Bu Rina, Bu Lina, berkati juga semua keluarga besar Koswandi, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, di mana saja, dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Untuk Pak Frans Angki Kuara Emerin, dalam nama Yesus. Tuhan sedang membawa engkau berjalan di dalam kekuatan kuasanya. Tidak ada kekuatan kuasa musuh yang sanggup bertahan di hadapanmu. Dalam nama Yesus, engkau menjadi biji mata Tuhan. Engkau ada di hati Tuhan. Engkau ada di dalam hidup Tuhan. Engkau ada dalam segala kehendak Tuhan. Dan hari ini Tuhan sedang mendengar doamu dan dia sudah dengar doamu. Dan ketahuilah Tuhan sedang menyelesaikan segala persoalanmu. Aliran kuasa Tuhan sedang mengalir, menyembuhkan engkau saat ini. Tangan di mana engkau jama, Tuhan memakai tanganmu untuk menjama tubuhmu. Dan itulah kuasa Tuhan sedang bekerja. Dan oleh bilur Yesus engkau sehat. Dalam nama Yesus semua tulang-tulangmu, sendi-sendi, otot-ototmu semua kembali pulih bergerak dengan baik, menjadi stabil dalam nama Yesus.
Terima kasih, semua pencobaan yang kau alami itu pencobaan yang biasa, tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu batas-batas kemampuanmu, Tuhan menolong engkau, dan percaya bahwa Tuhan sudah membukakan jalan bagimu. Dalam nama Yesus, untuk kios tanah yang mau dijual, percaya Tuhan sudah kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Tuhan beri engkau pertolongan di hari-hari ini, dan di akhir tahun ini ada keajaiban Tuhan yang akan terjadi bagimu. Terima dalam nama Yesus, tetap setia melayani Tuhan. Tuhan berkata, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Ibu Marta, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkanmu. Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Dia adalah sandaran hidupmu. Dia adalah sumber dan segala sumber yang kau butuhkan. Dalam nama Yesus. Jangan takut. Tuhan menjaga engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Setiap janji firman yang kau dengar, Tuhan sedang menggenapi dan Tuhan sudah mendengar doamu. Dalam nama Yesus, apa yang kau doakan buat anak-anakmu, buat cucu-cucumu, Tuhan sudah mendengar itu. Dalam nama Yesus. Dan bersukacitalah, sebab dengan bersukacita itulah doa-doamu dikabulkan Tuhan. Makin hari, makin bertambah-tambah anugerah Tuhan dalam kehidupanmu. Berkati Tuhan Ibu Marta, berkati juga Ibu Sinta dan semua anak-anak yang hadir malam ini dalam nama Yesus. Dan berkati juga ya Tuhan Ibu Erna, Ci-Erna dalam nama Yesus. Tuhan akan menuntun engkau ke jalan-jalannya. Tuhan akan memuaskan hasratmu dengan segala kebaikannya. Dalam nama Yesus. Jangan pernah engkau ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah engkau sangsikan akan anugerahnya. Tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Orang yang takut tidak sempurna dalam kasih. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberi engkau ketakutan. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu dekatlah dengan Tuhan. Perhatikan setiap firman Tuhan. Karena di saat engkau memperhatikan firman Tuhan, maka disitulah damai sejahteramu akan berlimpah-limpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan kebahagiaanmu akan seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah kering. Dalam nama Yesus. Jangan takut, Ci-Erna. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan bawa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan membawa engkau semakin dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kasih-Nya akan memulihkan hati dan jiwamu. Belajar mengampuni, belajar mengasihi. Jangan takut, karena itulah kebahagiaanmu. Kau akan lihat doa-doamu satu persatu akan terjawab di tahun ini, akhir tahun ini, bahkan di tahun depan, tahun 2024. Kau masuk dengan sebuah kepastian, dengan sebuah pengharapan bersama dengan Tuhan. Kau melewati semua dengan baik dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan pulihkan engkau bersama dengan suami dan anak mantu cucumu. Tuhan akan pulihkan engkau dalam nama Yesus. Keluarga kamu dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Mas Rolin dan Bagita dalam nama Yesus. Tuhan membawa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan tahu bahwa engkau banyak dalam pergumulan, dalam doa yang kau perlukan, kau butuhkan. Dia Yehova Jireh yang menyediakan semua yang kau butuhkan, yang kau perlukan. Ketahuilah Tuhan sudah mendengar doamu. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu. Maka inilah yang akan terjadi. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Ya, tetap bersukacita, bergembira, karena Tuhan sudah mendengar doamu di hari-hari ini. Berkati untuk adik Gasa dalam nama Yesus. Ucap syukur Gasa buat orang tuamu yang sudah disembuhkan Tuhan, Pak Agus dan juga istrinya. Kami doakan Tuhan sertai, lindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan memenuhi engkau dengan segala kebaikannya. Dalam nama Yesus, jangan takut Gasa. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ya, Tuhan melihat hatimu, tetap engkau cinta Tuhan. Karena engkau cinta Tuhan, itulah yang kebaikan demi kebaikan Tuhan akan datang dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian ya Tuhan besok pagi. Berkati kebaktian ya Tuhan sepanjang minggu ini. Berkati kebaktian juga Tuhan sepanjang bulan ini. Dan berkati kebaktian untuk Januari tahun depan. Saya kuasa Tuhan yang ajaib akan terjadi. Dan sebagaimana Tuhan menyertai kami sepanjang tahun 2023 ini, Tuhan kami percaya dengan iman, kami memasuki tahun 2024. Kami percaya di depan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu. Dan ini waktunya untuk menyatakan kemuliaan. Dan kami percaya anak-anak-Mu sudah mendengar firman Tuhan malam ini. Tuhan mereka melakukan dengan segenap hati. Mereka diberkati, mereka berbahagia bersama dengan anak cucu keturunan mereka. Makasih, mari saudara angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, dan terlebih diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah studi anak cucu keturunanmu. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kesembuhan, terima kemenangan, terima pertolongan. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. 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 Praise the Lord. Tuhan berkati Cipung. Tuhan berkati ya Bu Beli, Bu Pak Pendeta. Jajut, Pak Moris, sama-sama Bu Beli. Doanya, Tuhan pelayanannya. berkati Bu Marta ya, dia Kasa. Kasih. Tuhan berkati Ci Erna. Tuhan Ya, berkati Mas Roli. Pastor Bung. Ya, Ci Erna Ya, sama-sama yuk, Cimecian ya. Saya di rumah sendirian, Pastor. Oh, Oke, semangat Ci Erna ya. Ya, Salam buat ya, keluarga Pastor. di rumah ya. Ya, Oke, Pastor, terima makasih. kasih semuanya. Tuhan Maju berkati. terus ya. Bu Ya, Sinta. besok pagi kita akan ketemu jam 4 pagi. Erna, Tuhan berkati ya. Ya, Ya, makasih Bu Mas Beli. Roli, Tuhan berkati. Shalom. Mbak Gita, Tuhan berkati semua teman-teman ya. Semangat ya. Cifung, salam buat keluarga di rumah. Mas Roli, salam buat ibu ya. Oke, Mbak Gita, semangat ya. Kita ketemu tanggal 6 lagi ya di Surabaya. Oke, sampai jumpa teman-teman semua. God bless you. Cifung, Sabtu ya. selamat malam. Oke, Pak Moris. Yo. God bless you all. Bye-bye, Sabtu Bu besok Jajut. di Bu FPD ya Sabtu. Ya, ya. Januari ya, Januari tanggal 6. Oke, sampai jumpa teman-teman. God bless you all. Bye-bye. Bye bye. God bless you. Ya. Bro.